Mahfud MD mengatakan bahwa postingan Ferry Irwandi soal darurat militer adalah aspirasi yang tak memenuhi unsur pidana. Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ikut menyatakan TNI tidak bisa laporkan Ferry Irwandi. Yusril sarankan pihak TNI berdialog dengan Ferry. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan sat cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, polisi menyebut laporan kasus pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSIN untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSIN itu algoritma, open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul, ya kan? Dan sebenarnya ketika pakai handphone nggak bisa? Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya? Akun-akunnya, simple kok. Dan jawabannya adalah? I don't know, silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok, Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya enggak bilang apakah mereka benar-benar di dalangnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, nggak, apa yang mau sampaikan di situ? Ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun apa? Ada nama akunnya bisa disebut? Ada nama afiliasi, nama akunnya. Ditantang sama Mas Budiman. Nama akun. Mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Khalid gampang. Ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial, misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not a rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham. Jadi termasuk dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98 akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini, dibantah dengan bilang oh itu bagian dari intelijen, terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu pertanyaan? Pola yang diamati dari videonya Ferry ini apa nih? Waktu melihat video itu, kok ada ketidaksesuaian, disinformasi kan berarti? Disinformasi. Ada disinformasi kan, ketidaksesuaian antara. Lihat ada disinformasi di situ. Pasti, karena kan video yang diputar mengatakan apa, kemudian ditekankan oleh dia kata-kata yang tidak ada dalam video itu diucapkan oleh dia, tapi yang membuat saya gelisah itu nggak ada yang mengcounter. Loh, kok nggak ada yang respon gitu loh. Dan memang satu lagi sih, setelah begitu langsung anyway
langsung diarahkan ke pola diskusi topik yang lain gitu. Oh, ketika dia lagi ditanya sama host gitu. Mereka kan ceritanya lagi melihat video itu kan gitu. Nah, tapi memang itu kan panjang 3 jam ya gitu. Dan bagus sebetulnya. Dari diskusi itu bagus, tapi ketika ada satu celah yang menurut gue itu bisa menggiring opini masyarakat gitu ya. Dan entah mungkin karena suasana di studio itu kan pasti nggak menyalahkan juga, pasti beda lah antara yang ambience-nya beda, ambience-nya nggak nyalahin hostnya juga gitu, karena hostnya kan konsentrasi terbagi gitu ya. Nah kemudian waktu gua nonton, gua reward lagi, terus kemudian ada temen yang ngirimin gitu loh, temen yang ngirimin ini kok begini sih. Terus gue tonton lagi sampai gue tonton berkali-kali loh, ini emang something wrong nih. Nah yang something wrong itu adalah ada tambahan kata-kata yang paling fatal itu adalah bukan cuma saya. Nah di situ tuh gue ngeliat bahaya. Udah yang ditangkapnya TNI, kemudian ada kata-kata ditambahin kata-kata bukan cuma saya. Padahal di video aslinya nggak ada. Kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. No, jamin. Takutin Pak, ini apa anggota mana lu? Kapolri, ikut. Ikut terus Kapolri. Kapolri ikut terus di Palembang. Yo, satu pasnya. Sampai Panglima TNI nih kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway, dari kavaleri jadi Kapolri. Nah itu masih salah dengar, it's a normal thing ya gitu. Dan dia udah mengkonfirmasi itu. Tapi yang bukan cuma saya ini kan nggak dikonfirmasi. Nah bahayanya adalah sekarang ini kan kalau kita lihat negara kita ini kan kondisinya sedang panas nih, gitu ya. Kalau misalnya negara kita itu kan rumah kita. Nah kalau kondisinya panas, dibuat panas terus, kemudian jadi kebakaran, bukankah rumah kita juga nih yang kebakaran? Kita ikut kebakar juga. Nah yang gue sayangkan adalah ini kok upaya memadamkan api ini belum kelihatan gitu loh. Dengan segala hormat orang bilang itu kan anak buah Om Ded, channelnya punya Om Ded, pasti ada konspirasi bla bla. Gini, sekali lagi gue bilang, gue sama Om Ded itu mitra kerja sama bisnis. Betul. Jadi gue bikin channel waktu itu masih 100 ribuan. Betul. Kalian belum nonton channel gue, dia udah nonton, dia bantu, dia invest. Dan gue pikir bodoh sekali orang ini ngeluarin duit sebanyak ini gitu kan ke channel yang gak jelas. Ternyata ya gue yang kalah. Ternyata udah BEP. Jadi practically bukan Om Ded yang bayar gue sekarang, gue yang bayar Om Ded sekarang. Jadi Anda bikin konten apapun rame ini. Kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. No, jamin. Takutin Pak, ini apa anggota mana lu? Kapolri, ikut. Ikut terus Kapolri. Kapolri ikut terus di Palembang. Yo, satu pasnya. Sampai Panglima TNI nih kau.
Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway, gue tidak mau memfokuskan kepada Ferry Irwandi karena gue nggak punya masalah pribadi gitu ya. Yang gue fokuskan dan gue sangat concern adalah perilaku-perilaku yang bisa memanipulasi. Nah ini yang gue nggak suka banget. Yang gue against adalah perilaku-perilaku yang bisa memanipulasi masyarakat dan ujung-ujungnya itu membuat suasana tidak kondusif. Karena terjadi provokasi kan, rakyat versus aparat. Dan gue juga nggak bilang aparat itu 100% benar. Gue marah banget, gue sedih loh. Gue sedih dan gue marah juga waktu kondisi almarhum Afan itu meninggal dengan cara seperti itu. Gue kesel karena gue lihat videonya. Itu bukan barakudanya membela diri, barakudanya ngejar. Ya, dan udah gitu kabur lagi. Barakudanya ngejar gitu loh. Apakah pantas warga sipil dikejar begitu? Itu gue juga against gitu loh. Padahal tuh mobil itu dibom juga nggak kenapa-kenapa. Tapi tetap kita tuh kan harus istilahnya berpikir lebih jauh gitu ya, bahwa negara ini tuh kan rumah kita. Nah kalau dalam suasana kayak begini terus kemudian tambah semakin dikompor-kompor dan akhirnya membuat apa sih yang mau dicapai itu apa? Pertanyaannya kan gitu. Fokusnya jadi kalau kita naik ojol tuh tujuannya kemana? Nah itu aja dulu, tujuannya kemana? Ya itu. Sehingga kalau tujuannya itu clear, maka mau jalannya kan bisa lewat mana aja. Jangan juga kalau orang nggak lewat jalan A dibilang tone deaf gitu loh. Orang punya jalannya masing-masing, yang penting tujuannya sama. Ini pesan yang buruk banget ini, karena di medsos itu memang sekarang katanya ini serba demokratis. Tapi untuk event ini kayaknya itu udah berubah total tuh. Dan ini nggak demokratis. Karena ketika ada yang berbeda pendapat kemudian dibully, diancam, diintimidasi, itu di mana demokrasinya? Itu udah cara-cara tirani. Terus juga kemarin gue akhirnya merespon salah satu orang yang berhari-hari kerjaannya, ngakunya itu kan kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, ingin Indonesia baik atau apa. Tapi dia dan kelompoknya itu menargetkan orang-orang yang vokal gitu. Orang-orang yang beda side dengan dia. Apapun cara dia lakukan gitu. Dan dari awal ya gue perhatiin, gue bakal menyemangati, silakan dicoba dan lain sebagainya. Akhirnya gue respon, ya, dan per hari ini udah nggak ada tuh serangan-serangan aneh gitu. Dan kepada orang ini gue bilang kan, gue akan sangat terima semua ajakan podcast atau ajakan ketemu dan lain sebagainya. Dengan satu syarat, gue boleh membicarakan isi grup WA yang ada beliau dan temannya sedang mengobrol. Seperti itu. Yang mana obrolannya mantap sekali teman-teman. Obrolannya tentang bagaimana menjatuhkan Ferry Irwandi, bagaimana Ferry Irwandi A, Ferry Irwandi B sangat bersemangat, sangat kuat sekali, dan bahkan mau melakukan intervensi di stasiun TV yang disiarkan secara langsung dan lain sebagainya. Mantap-mantap lah chatnya kalau kalian baca itu. Dan yang paling heboh di grup yang sama itu ada foto senjata. Yes, foto senjata api yang diakui itu senjata api yang katanya gampang kalau masuk celana gitu. Nah, kepada orang ini gue bilang kalau lu memang mau ketemu dan gak usah pakai framing atau narasi aneh-aneh, kita ketemu di stasiun TV atau kita ketemu di podcast atau dimanapun, dengan satu syarat, isi dari obrolan grup ini boleh kita buka. Satu, kedua, orang-orang atau pejabat tinggi di grup itu boleh kita buka. Ketiga, kita boleh sebut nama grup itu apa. Dan sampai sekarang orang ini menghindar. Padahal gue udah kasih waktu itu berhari-hari. Ya kalau lu mau jatuhin aja. Banyak betul lupa ya framingnya. Tapi it's okay. Kalau bersih kenapa harus risih? Nah setelah dua ini mental dari tuntutan udah, dari ini udah. Dan gue udah bilang juga kalau memang di proses selanjutnya ya terserah. Cuman di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman semua. Mungkin kalian bertanya kenapa sulit atau kenapa susah, kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Siapa backingan dan lain sebagainya. Itu mantap sekali semua teori-teorinya. Dan jadi hobi gue yang sekarang tuh baca semua teori itu.
Semua nama, semua pihak udah disebut dan lain sebagainya. Sampai gue sempat disebut Intel, gue sempat disebut BIN, gue sempat disebut CIA, dan serius ya nyebut itu CIA. Cuman di sini gue mau kasih tahu ke teman-teman semua sesuatu yang mungkin lebih powerful dari apapun teori dan konspirasi yang beredar di luar. Apa yang membuat pijakan gue jadi sangat kuat? Ya, tak lain tak bukan kalian semua gitu. Dan itu bisa diukur secara angka dan data ya teman-teman. Menurut saya, ketika ada seseorang yang sangat kritis, yang dilihat itu bukan siapa di belakang dia, tapi lebih kepada seberapa kuat dia membangun argumen dari sikap kritisnya. Seberapa kuat dia memiliki kekokohan narasi yang bisa diterima oleh publik. Jadi sepanjang dia kuat, sepanjang itu pula dia akan kuat, meskipun tanpa di backing. Dan itu terjadi. Sepengalaman saya begitu. Saya melihat pada diri Ferry Irwandi juga seperti itu. Dia seperti meyakini apa yang dia narasikan. Dia yakin betul bahwa dia benar. Nah, keyakinan yang tinggi, yang kuat itu membuat dia akan lebih kuat lagi ketika dikonsumsi publik dan publik memberikan dukungan. Itu makin kuat. Per video ini dibuat ya, gue masih di posisi 15 akun Instagram paling rame di seluruh dunia. Ya, peringkat 15 global. Di listnya ada Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, terus di bawahnya ada Vega gitu ya. Dan engagement yang gue dapat, ini hitungan 30 hari loh, bukan 2 minggu. Itu 1,3 miliar views, bukan reach, views. Sekali lagi 1,3 miliar views. Artinya apa? Artinya ya, gue mengingat apa yang gue sempat dengar ketika gue kuliah di UNAN ya. Tahu kan, UNAN itu Andalas Padang. Dan itu tahun 2009, gempa lagi sering-seringnya gitu. Dan gue tinggal di asrama di sebuah gedung tinggi. Waktu lagi ngobrol tuh dibilang ketika keadaan itu tergoncang kenceng gitu ya. Ketika situasi itu sangat-sangat beresiko dan lu nggak sempat ke bawah gitu. Atau nggak kekejar waktunya ke bawah, maka naiklah ke rooftop atau lantai paling atas. Seenggaknya resikonya lebih kecil daripada lu maksain untuk turun ke bawah. Toh gue nggak ada burden apapun, gue nggak ada beban apapun, gue nggak ada utang masa lalu apapun. Jadi gue pikir ini salah satu langkah yang tepat dan ternyata sampai sekarang masih efektif. Karena gue percaya misalnya ada pemerintah yang bilang gak usah diproses dan lain sebagainya, tentu punya basis empiris ya. Salah satunya mungkin menurut gue ya mereka ngitung seberapa jauh jangkauan akun gue saat ini gitu. Dan itu nggak everlasting teman-teman. Gue kasih tahu itu nggak everlasting. Bukan berarti gue selamat dari semua hal buruk yang bisa terjadi dalam hidup gue. Enggak. Gue nggak sepercaya diri itu juga. Tentu semuanya harus dikalkulasikan dengan baik. Anyway, jembatannya di sini nih. Mumpung akun gue quote and quote masih rame. Daripada kita ngurusin case gue soal dengan TNI, ya terserah lah TNI mau apa, sebagai warga negara yang baik kita menerima saja. Terus dengan grup yang memang mau menjatuhkan juga udah kelar nih ya, karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi setelah ditantang kayak gitu. Mending sekarang fokus kita shifting ke teman-teman kita yang sekarang masih ditangkap. Itu mungkin jumlahnya ratusan atau ribuan di seluruh Indonesia. Dan untuk teman-teman yang cuma mengaspirasikan suaranya, menyuarakan kekecewaannya, ya mereka kan bukan penjahat yang sudah seharusnya dilepaskan. Dan nggak ada orang yang bisa tahan di kurungan gitu. Dan bahkan ada juga yang ditangkap karena konten di media sosial itu nggak masuk akal sih. Dan sudah seharusnya negara secepatnya membereskan hal-hal seperti ini, terutama kepolisian gitu. Jangan terus ditangkap lah. Semuanya pengen negara ini lebih baik ya kan. Gimana negara ini lebih baik ketika ada orang yang tidak bersalah itu masih harus dikurung gitu. Jadi tolong dibebaskan secepatnya. Kedua, ya tim independen yang dijanjikan ataupun semua kebijakan ataupun perubahan yang dijanjikan tolong dibuat dasar hukumnya, dia hitam di atas putih aturannya, sehingga masyarakat tahu harus mengawasi dan memantaunya dari mana gitu. Jadi kan tuntutannya banyak nih, banyak tuntutan, dan seharusnya pemerintah mulai peka gitu, menyamakan tuntutan mahasiswa sama tuntutan buruh mungkin sama, nah langsung buat keputusan gitu. Karena ini kan yang ditunggu. Karena semua orang ingin pemerintahan itu berjalan baik. Karena keadaan baik itu akan terjadi jika pemerintahan berjalan dengan baik. Jadi daripada mikirnya riwah kemana-mana gitu ya. Wah kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Selama pemerintahan stabil, selama pemerintahan bisa membahagiakan masyarakatnya, selama pemerintahan bisa mencukupi masyarakatnya, mau dalam bentuk apapun pemerintahan tersebut, mau siapapun yang menjalani pemerintahan tersebut, maka pemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Itu rumus sederhana yang bahkan dipahami oleh orang-orang yang tidak sekolah gitu. Tapi ketika pemerintahan tidak berjalan dengan baik, situasinya sangat fragile, situasinya sangat dinamis, ya semua posibilitas bisa terjadi teman-teman.
Sistem imun dari pemerintahan itu adalah supaya pemerintahan itu tidak sakit adalah performa atau kinerja gitu. Tanpa kinerja yang baik berarti sistem imunnya rendah. Imunnya rendah, penyakitnya banyak. Seharusnya itu yang dipahami oleh pemerintah kita. Dan sekali lagi gue minta kalian jangan fokus ke urusan gue ataupun tuntutan ke gue ataupun ancaman ataupun hal-hal yang berusaha dilakukan ke gue. Gue cuma satu orang tapi ada ratusan atau bahkan ribuan teman kita yang masih ketangkep. Ada beberapa orang yang masih hilang dan tolong teman-teman kalau ketemu informasikan di kontak person yang tersedia. Ada teman-teman kontras juga yang ngurus. Tapi kalau memang nggak bisa nyampe ke situ silahkan DM ke gue. Dan ada banyak sekali janji yang memang mesti kita kawal dan awasi bersama. Gitu. Karena itu hak kita sebagai warga negara. Dan di Palembang. Yo, sampai 5 TNI nih kau. si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini, bukan cuma saya. Anyway, di Palembang. Yo, sampai 5 TNI nih kau. si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini, bukan cuma saya. Anyway, di Palembang. Yo, sampai 5 TNI nih kau. si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini, bukan cuma saya. Anyway, di Palembang. Yo. Klarifikasi bahwa saya tidak punya masalah personal dengan siapapun. Tidak ada masalah personal dengan Ferry Irwandi, Jerome Pauline, atau Salsa Erwina, atau siapapun. Saya juga bukan buzzer. Kalau ada yang menuduh, silahkan kalau Anda bisa membuktikan bahwa saya menerima bayaran sebagai buzzer. Yang pasti itu semua salah besar. Permasalahan ini dimulai ketika saya mempertanyakan tentang video di iNews tentang kalimat yang Ferry sampaikan. Ada kalimat bukan cuman saya, kata orang TNI itu. Setelah saya tonton berulang kali video yang di-tag oleh Ferry, secara jujur saya akui, ternyata setelah saya dengarkan berulang kali, memang ada kalimat bukan cuma saya. Tapi tidak jelas siapa yang mengucapkan kalimat itu. Dan kalau misalnya langsung secara yakin diklaim kata-kata itu dari orang TNI, sementara buktinya tidak ada jelas gitu ya, siapa yang mengucapkan kata-kata itu, itulah yang disebut dengan disinformasi, fitnah, dan menimbulkan kebencian. Harusnya masalah ini selesai kalau Ferry mau klarifikasi. Tapi berkali-kali saya minta di DM pun juga Ferry menolak klarifikasi gitu, sehingga menimbulkan kegaduhan di media sosial. Tentang WA Group, memang benar saya ada di sana, tapi saya sudah keluar karena berkali-kali saya sampaikan keberatan ke admin bahwa ini ada pelanggaran etika. Menyebarkan screenshot dipakai untuk intimidasi saya, tapi tidak ada tanggapan. Ya sudah, gitu ya. Jadi buat saya tentang WA Group itu sudah sangat melebar, dan kemudian di framing bahwa saya punya senjata api dan ingin menghilangkan Ferry, itu adalah fitnah yang sangat kejam. Itu disinformasi dan itu fitnah yang sangat kejam untuk menimbulkan kebencian kepada saya. Faktanya saya tidak punya senjata api dan senpi itu bukan saya yang post, bukan milik saya. Saya juga tidak mengetik kata-kata NIP untuk Ferry. Nah, jadi jelas framing yang dibuat dari Ferry kepada saya itu sangat kejam dan tidak berdasar. Dengan ini saya klarifikasi tentang WA Group. Harusnya kalau dari awal fokus kepada substansi, mengklarifikasi narasi, tidak perlu melebar dan menyerang personal.
Biasakan membedakan antara narasi, perilaku, tindakan, dan serangan personal. Oke? Belajarlah mencerna informasi dengan bijak, secara clear, secara objektif, agar tidak mudah dimanipulasi dan tidak mudah diprovokasi. Salam waras. Halo semua, saya mau membuat video klarifikasi bahwa saya tidak punya masalah personal dengan siapapun. Tidak ada masalah personal dengan Ferry Irwandi, Jerome Pauline, atau Salsa Erwina, atau siapapun. Saya juga bukan buzzer. Kalau ada yang menuduh, silahkan kalau Anda bisa membuktikan bahwa saya menerima bayaran sebagai buzzer. Yang pasti itu semua salah besar. Permasalahan ini dimulai ketika saya mempertanyakan tentang video di iNews, tentang kalimat yang Ferry sampaikan. Ada kalimat bukan cuman saya, kata orang TNI itu. Setelah saya tonton berulang kali video yang di-tag oleh Ferry, secara jujur saya akui, ternyata setelah saya dengarkan berulang kali, memang ada kalimat bukan cuman saya. Tapi tidak jelas siapa yang mengucapkan kalimat itu. Dan kalau misalnya langsung secara yakin diklaim kata-kata itu dari orang TNI, sementara buktinya tidak ada jelas gitu ya, siapa yang mengucapkan kata-kata itu, itulah yang disebut dengan disinformasi, fitnah, dan menimbulkan kebencian.